Pernahkah teman-teman berpikir, apa yang paling cepat di semesta? Jawabannya, cahaya. Cahaya bergerak dengan sangat cepat, sehingga ketika kita hendak mengukur suatu benda yang bergerak mendekati laju cahaya, kita tidak dapat menggunakan hukum mekanika Newton. Lantas, dengan apa kita dapat mengukurnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Raki Revai Arayan. Hari ini kita akan belajar soal dan membahas latihan mengenai teori relativitas khusus. Maka, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dibentuklah metode baru untuk menghitungnya. Einstein mengenalkannya pada tahun 1905 dan sekarang disebut sebagai teori relativitas khusus. Sebelum adanya teori relativitas khusus, kecepatan dirumuskan dalam mekanika klasik. Mekanika klasik merumuskan total kecepatan sebagai penjumlahan kecepatan, sehingga W sama dengan U plus V. Namun, mekanika klasik tadi tidak dapat digunakan untuk menghitung kecepatan yang mendekati laju cahaya. Oleh karena itu, Einstein mengusulkan rumus yang lebih umum. Rumusnya adalah W sama dengan U plus V per 1 per UV per C kuadrat, dengan C adalah konstanta kecepatan cahaya. Ada pula transformasi Lorentz yang menggambarkan hubungan delta T sama dengan delta T aksen plus U dikali delta X aksen per C kuadrat dibagi dengan akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Selain perubahan terhadap penjumlahan kecepatan, terdapat pula perubahan pada panjang benda yang bergerak dengan laju mendekati kecepatan cahaya. Ini disebut sebagai kontraksi Lorentz. Rumusnya adalah L sama dengan L0 dikali dengan akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Kemudian ada dilatasi waktu. Dilatasi waktu ini cukup terkenal dan diangkat dalam beberapa film. Rumusnya adalah T sama dengan T0 per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Kemudian ada simultanitas. Simultan artinya bersamaan. Untuk menemukan rumusnya, maka kita dapat mensubstitusi delta T aksen sama dengan 0 ke dalam transformasi Lorentz, sehingga didapat delta T sama dengan U delta X aksen per C kuadrat dibagi dengan akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Ini nih yang cukup terkenal teman-teman, relativitas massa, momentum, dan energi. Relativitas massa dapat kita rumuskan sebagai M sama dengan M0 per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Kemudian relativitas momentum dapat kita rumuskan sebagai MU sama dengan M0U per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Sedangkan relativitas energi dapat kita rumuskan sebagai E sama dengan mc kuadrat sama dengan M0C kuadrat per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. E sama dengan mc kuadrat yang terkenal itu menyatakan bahwa massa dapat diubah menjadi energi. Nah, setelah rumus-rumus tadi, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, mari kita mulai pembahasan soalnya. Soal-soal ini akan saya jawab dengan metode diketahui, ditanya, kemudian baru saya jawab. Mari kita mulai ke soal nomor 1. Sebuah partikel ditembakkan dari dalam pesawat antariksa dengan kelajuan 0,3 C searah dengan gerak pesawat. Pastinya diketahui V1 sama dengan 0,3 C. Kemudian, apabila pesawat antariksa bergerak dengan kelajuan 0,9 C, maka V1 sama dengan 0,9 C.
kecepatan partikel tersebut berdasarkan pengamat yang diam di bumi sebesar, berarti yang ditanya adalah V2. Berapakah V2? V2 dapat dicari dengan V2 sama dengan V1 ditambah V12 per 1 plus V1 dikali V2 per C kuadrat. Kemudian substitusikan V1 dan V12. V1 sama dengan 0,3C ditambah dengan V2 0,9C per 1 ditambah V1 kali V2 0,3C kali 0,9C per C kuadrat. Karena C di sini sama, maka mereka saling coret. Ya. Kemudian akan didapat hasil 0,3C ditambah 0,9C menjadi 1,2C, sedangkan 1 ditambah 0,3 kali 0,9 didapat hasil 1,27. Maka didapat hasil 0,94C atau sekitar 0,90C. Ini adalah jawabannya, dan itu memenuhi jawaban D. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, pesawat jet bergerak dengan kelajuan 0,42C, melepaskan rudal dari belakang badan pesawat dan bergerak berlawanan arah dengan kelajuan 0,28C. Kelajuan rudal jika diamati orang yang diam di bumi sebesar, jadi diketahui bahwa V1 adalah ini ya, 0,42C. Kemudian V2 adalah rudal besar 0,28C. Yang ditanya adalah V12. Dapat kita kerjakan dengan rumus yang sama. V12 sama dengan V1 ditambah V2 per 1 plus V1 kali V2 per C kuadrat. Kemudian kita substitusikan 0,42C ditambah 0,28C per 1 ditambah 0,42C dikali 0,28C per C kuadrat. Seperti biasa, C-nya akan kita coret. Ya. Maka akan didapat hasil 0,67C. Sehingga memenuhi pilihan jawaban yang C ya. Ya, mari kita lanjut ke soal nomor 3. Seseorang membonceng sepeda motor yang bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Maka diketahui V motor sama dengan 72 km per jam. Kemudian orang tersebut melempar bola dengan kelajuan 36 km per jam berlawanan arah dengan gerak sepeda motor. Maka V bola dari motor 36 km per jam. Kelajuan bola terhadap orang yang diam di tepi jalan sebesar, maka ditanya adalah V bola. Yang ini dapat kita jawab tanpa menggunakan rumus yang kita gunakan dalam dua soal sebelumnya. Maka V bola sama dengan V motor dikurang V bola motor. Langsung kita substitusikan 72 kurang 36. Maka kita mendapatkan 36 km per jam atau 10 meter per detik. Pilihan jawaban ini terdapat pada pilihan A ya,
Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang pedagang mainan bola berada di dalam gerbong kereta api yang bergerak dengan kelajuan 108 km per jam. Maka diketahui V sama dengan 108 km per jam. Kemudian pedagang tersebut melempar bola ke atas dengan kelajuan 3 meter per sekon. Maka V0 sama dengan 3 meter per sekon. Koordinat bola menurut pedagang mainan tersebut adalah ini cukup berbeda karena sebelumnya ditanyakan kecepatan, sedangkan di sini ditanya koordinat. Koordinat tersebut dapat kita tentukan dengan membayangkan bahwa pedagang bola tersebut hanya melihat bola bergerak ke atas, maka dapat digunakan rumus ketinggian. Ketinggian adalah V0 kali T min setengah GT kuadrat. Langsung dapat kita substitusikan 3 dikali T min setengah G kita asumsikan 10 T kuadrat. Maka 3T min 5 T kuadrat. Ini adalah ketinggiannya, atau ini adalah sumbu dari Y. Kemudian jika kita masukkan ke dalam koordinat, maka menjadi 0,3T min 5T kuadrat, 0. Jawaban tersebut sama dengan pilihan jawaban B. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 5. Sebuah bus bergerak dengan kecepatan konstan 90 km per jam. Artinya, ketahui V sama dengan 90 km per jam. Kemudian di dalam bus, terdapat seorang kondektur berjalan dengan kecepatan 1 km per jam searah dengan gerak bus. U aksen X sama dengan 1 km per jam. Hitunglah kecepatan gerak kondektur menurut orang yang diam di tepi jalan. Maka yang ditanya adalah kecepatan kondektur menurut orang di tepi jalan. Ini dapat kita selesaikan dengan mekanika klasik saja ya. Maka U aksen X sama dengan UX min V, sehingga UX sama dengan U aksen X ditambah V. Langsung saja kita substitusikan, ini 1, ini 90, maka kita dapat 91 km per jam. Pilihan jawaban yang senada dengan jawaban kita adalah jawaban D. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini tipenya mirip-mirip dengan soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kelajuan 0,2 C relatif terhadap pengamat di bumi. Maka dapat kita tulis dulu, diketahui V1 sama dengan 0,2 C. Seorang astronot di dalam pesawat antariksa tersebut menembakkan partikel searah dengan arah gerak pesawat dengan kecepatan 0,3 C relatif terhadap astronot. Maka V12 adalah 0,3 C. Apa yang ditanya? Kecepatan partikel menurut pengamat di bumi secara relativistik adalah, maka yang ditanya adalah V2. Karena ini kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya semua, maka kita gunakan rumus yang sama seperti di soal nomor 1 dan 2. V2 sama dengan V1 tambah V12 per 1 plus V1
dikali V12 per C kuadrat. Langsung kita substitusikan 0,2C ditambah 0,3C per 1 ditambah 0,2C kali 0,3C per C kuadrat. Seperti biasa, C-nya akan kita coret, kemudian kita akan mendapatkan hasil sekitar 0,47 C. Jawaban ini sama dengan pilihan jawaban yang D. Soal nomor 7. Kelajuan gelombang bunyi saat merambat di udara pada suhu tertentu sebesar 340 meter per sekon. Maka diketahui V sama dengan 340 meter per sekon. Kemudian, menurut pengamat yang bergerak segaris menjauhi sumber bunyi dengan kelajuan 100 meter per sekon, kelajuan gelombang bunyi tersebut sebesar, maka V pengamat adalah 100 meter per sekon, dan yang ditanya adalah kelajuan gelombang bunyi menurut pengamat. Dapat kita tuliskan VB ya, V bunyi. Kenapa? Kemudian ini dapat kita selesaikan dengan mekanika klasik. VB sama dengan V min VP. Maka kita dapatkan 340 min 100. Sehingga kita mendapatkan hasil 240 meter per sekon. Jawaban 240 meter per sekon ini sama dengan opsi B. Mari kita lanjut ke soal nomor 8. Panjang sebuah tongkat ketika diukur di bumi adalah 50 cm. Diketahui L0 sama dengan 50 cm. Kemudian, menurut pengamat di bumi, panjang tongkat tersebut saat berada di dalam pesawat ulang-alik yang bergerak dengan kelajuan 0,6C adalah kecepatan dari pesawatnya itu 0,6C ya. Yang ditanya adalah L. Maka dapat kita kerjakan ini terlebih dahulu ya. Kita gunakan satuan internasional sehingga ini 0,5 meter. Kemudian kita kerjakan ini menggunakan transformasi Lorentz. L sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat L0. Langsung saja kita substitusikan 1 min 0,6C kuadrat per C kuadrat kali dengan L0 nya yaitu 0,5. Maka didapat hasil 0,8 dikali 0,5 yaitu 0,4 meter. Sehingga panjang tongkat yang dilihatnya itu berbeda ya, yaitu sepanjang 0,4 meter. Oke, kemudian mari kita berlanjut ke soal nomor 9. Sebuah pesawat tempur melaju dengan kecepatan 0,2C. Diketahui V sama dengan 0,2C. Pesawat tersebut terbang di atas padang pasir. Ketika T sama dengan T aksen sama dengan 0, pesawat melewati seseorang yang diam di padang pasir. Jika setelah 2 sekon, sebuah benda X terlihat berjarak 5 kali 10 pangkat 8 meter dari pesawat, maka ini T sama dengan 2S, dan benda itu X aksen sama dengan 5 kali 10 pangkat 8 meter. Berapakah jarak benda X terhadap orang yang diam di padang pasir? Maka tanya X sama dengan berapa? Ini dapat kita selesaikan
dengan rumus X aksen sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali X min VT. Kemudian kita kali silang ini ke sini, ini ke sini ya. Sehingga kita dapatkan hasil X dikali akar X aksen 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan X min VT. Kemudian langsung saja kita substitusikan 5 kali 10 pangkat 8 akar 1 min V 0,2 C kuadrat ya per C kuadrat sama dengan X adalah yang ditanya, min V adalah 0,2 C dikali dengan T yaitu 2. Oke. Setelah mendapatkan ini, mari kemudian kita hitung 5 kali 10 pangkat 8. Ini jika dikalkulasikan kita mendapat ini dicoret C-nya sehingga mendapatkan akar 0,96 sama dengan X min 1,2 kali 10 pangkat 8. Kemudian didapat hasil bahwa X sama dengan 6,1 dikali 10 pangkat 8 meter. Jadi jawaban yang senada dengan jawaban kita yaitu adalah pilihan jawaban A. Soal nomor 10. Pesawat jet mengamati suatu kolam dengan luas 300 meter persegi. Maka diketahui luas kolam adalah 300 meter persegi. Kemudian jika luas kolam menurut awak pesawat sebesar 84 meter persegi, menurut awak ini lebih kecil ya. Kelajuan pesawat jet sebesar, maka ditanya kelajuan. Karena di sini keduanya berbeda ya. Ini 300, ini 84, maka ada kemungkinan bahwa pesawat ini melaju hampir secepat kecepatan cahaya atau mendekati kecepatan cahaya ya. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan C kali akar 1 min L per L0 kuadrat. Kemudian langsung kita substitusikan C dikali dengan akar 1 min L adalah 84 sedangkan L0 adalah 100. Kemudian kita kuadratkan, maka didapat hasil C kali akar 1 min 0,28 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan dia, C dikali dengan akar 1 min 0,0784. Kemudian 1 kita kurangkan dengan 0,0784, C dikali dengan akar 0,9216. Kemudian kita keluarkan dari akarnya sehingga hasilnya adalah 0,96C. Ini adalah hasilnya. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah E.
Sekarang kita selesaikan soal nomor 11. Sebuah benda memiliki massa diam sebesar m0. Apabila benda tersebut berada di ruang hampa udara dan bergerak dengan kelajuan 0,6 c, maka diketahui V sama dengan 0,6 c, dan ini tidak terhambat oleh gaya gesekan dengan udara karena berada di ruang hampa udara. Persentase massa benda saat bergerak adalah titik-titik massa semula. Maka yang ditanya adalah m aksen. Kita dapat menyelesaikannya dengan mencari delta terlebih dahulu. Delta sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Langsung saja kita substitusikan V-nya, 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Kemudian C ini sama, maka kita coret. Kemudian kita akan mendapat hasil 0,8 ya. Kemudian M aksen ini adalah M0 dibagi dengan delta tadi. Maka kita substitusikan M0 per 0,8. Didapat hasil 5/4. Atau sama saja dengan 125%. Ya, 125% ini adalah pilihan jawaban E ya. Mari kita lanjut ke soal nomor 12. Apabila sebuah benda memiliki massa diam m0 dan bergerak dengan kelajuan 0,6 c, diketahui V sama dengan 0,6 c. Tentukan energi kinetik benda tersebut. Tanya EK sama dengan berapa? Ini dapat kita cari dengan rumus EK sama dengan gamma dikali M0C kuadrat min M0C kuadrat. Kemudian dapat kita sederhanakan sehingga menjadi M0C kuadrat dikali dengan gamma min 1. Kemudian mari kita masukkan nilai dari gamma. M0C kuadrat dikali dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min 1. Setelah mendapat nilai ini, maka kita substitusikan nilai V ke dalam persamaan. M0C kuadrat dikali dengan 1 per akar 1 min V tadi 0,6C, maka menjadi 0,6C kuadrat per C kuadrat min 1. Karena C di sini sama, mari kita coret. Kemudian akan saya lanjutkan di sini karena space-nya tidak muat, sehingga menjadi M0C kuadrat dikali dengan 1 per akar 0,1 min 0,36 ya, min 1. Oke. Kemudian kita sederhanakan lagi sehingga menjadi M0C kuadrat dikali dengan 1,25 min 1 ya, sehingga didapat hasil 0,25 M0C kuadrat. Ini adalah hasil akhirnya ya. Hasil ini sama dengan pilihan jawaban dari teman-teman. Soal nomor 13. Sebuah partikel bergerak memiliki massa relatif 125% dari massa diamnya.
kecepatan gerak partikel tersebut adalah diketahui. Kita misalkan bahwa M0 atau massa diamnya adalah 1. Sehingga massa saat dia bergerak adalah 125% dari 1 atau 1,25. Kemudian ditanya adalah kecepatan gerak, sehingga V sama dengan titik-titik. Ini dapat kita selesaikan dengan rumus M sama dengan gamma kali M0. Kita substitusikan M ini sama dengan M aksen ya, 1,25 sama dengan gamma dikali 1, maka gamma adalah 1,25. Kemudian kita buat 1 per gamma adalah 1 per 1,25, atau dapat kita sederhanakan sehingga 1 per gamma sama dengan 0,8. Nilai dari gamma sendiri, nilai dari gamma ini adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga nilai dari 1 per gamma adalah akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Itu. Kembali ke awal, maka ini kita buat 1 per gamma adalah akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai 1 per gamma tadi ke dalam persamaan ini. Maka kemudian kita substitusikan sehingga menjadi 0,8 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian masing-masing sisi kita kuadratkan. Sehingga ini menjadi hilang akarnya ya. Kemudian hasilnya adalah 0,64 sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian setelah kita kuadratkan kedua sisi, kita pindahkan 1 dari ruas kanan ke ruas kiri, sehingga 1 min 0,64 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Sehingga V kuadrat per C kuadrat dapat kita tuliskan sebagai 0,36. Kemudian kita akarkan sehingga kedua ruas sehingga kuadrat ini hilang ya. Setelah kuadratnya hilang, maka didapat hasil V per C sama dengan 0,6. Sehingga didapat hasil bahwa V adalah 0,6 C. Ini adalah hasil akhir yang kita temukan. Hasil akhir ini sesuai dengan pilihan jawaban C. Lanjut ke soal nomor 14. Sebuah pesawat supersonik terbang dengan kelajuan 340 meter per sekon relatif terhadap pengamat di bumi. Kita tulis terlebih dahulu. Diketahui V pesawat supersonik adalah 340 meter per sekon. Kemudian seorang awak dalam pesawat tersebut menembakkan sebuah peluru dengan kelajuan 300 meter per sekon searah dengan pesawat. Maka V PS adalah 300 meter per sekon. Lantas ditanya, kelajuan peluru menurut pengamat yang diam di tanah adalah V P sama dengan. Ini dapat kita selesaikan dengan mekanika klasik ya.
P sama dengan Vs min Vps. Langsung saja kita substitusikan. 340 min 300. Kita dapat 40 meter per sekon. Ini sesuai dengan pilihan jawaban A. Soal nomor 15. Dua buah benda bergerak dengan kecepatan 0,5 c dan 0,25 c. Diketahui. Dua buah benda pertama bergerak dengan 0,5 c, sedangkan benda kedua bergerak dengan kecepatan 0,25 c. Kecepatan benda ini berlawanan arah. Kecepatan benda pertama terhadap benda kedua sebesar, ini dapat kita selesaikan gunakan rumus V12 sama dengan V1 plus V2 per 1 plus V1 kali V2 per C kuadrat. Langsung kita substitusikan sehingga V1 adalah 0,5 C ditambah dengan V2 0,25 C per 1 plus V1 kali V2 adalah 0,5 C dikali 0,25 C per C kuadrat. Karena di sini ada C, maka kita coret. Ya. Sehingga didapat hasil 0,5 C ditambah 0,25 C adalah 0,75 C per 1,125. Sehingga hasilnya adalah sekitar 0,667 C. Ini adalah hasil akhir kita. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, dari soal-soal nomor 16 sampai soal terakhir, ini adalah soal-soal teori. Jadi saya tidak akan menggunakan sistem diketahui, ditanya, dan dijawab. Melainkan saya akan menggunakan pembahasannya langsung. Jadi langsung saja kita mulai dari soal nomor 16. Percobaan yang dilakukan oleh Michelson-Morley bertujuan untuk, jadi sebelumnya kita bahas dulu kesimpulan apa yang kita dapat dari percobaan Michelson-Morley. Pertama adalah tidak adanya ether ya. Kemudian yang kedua adalah cahaya. Cahaya itu dia merambat tapi tanpa menggunakan medium. Jadi tidak ada medium. Oke. Kesimpulan ketiga itu adalah kecepatan dari cahaya itu selalu sama ya. Dalam segala arah, mau dia ke sini ya, dia selalu sama ya. Dan tidak tergantung pada kerangka acuan pengamatan. Itu adalah 3 kesimpulan dari percobaan Michelson-Morley. Jadi jawaban yang benar adalah E ya. Dia sesuai dengan pernyataan kita yang nomor 1. Soal teori ini cukup mudah ya teman-teman. Oke, soal nomor 17. Prinsip yang menyatakan bahwa hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersia adalah, ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum-hukum mekanika ini berlaku sama. Jadi ini adalah prinsip relativitas yang dikemukakan oleh Newton dan Galileo. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Cukup mudah ya. Cukup mudah kan?
Langsung ke soal nomor 18. Medium perambat gelombang cahaya adalah, dapat langsung kita jawab ya. Medium perambat gelombang cahaya itu ether. Jadi jawabannya adalah E. Cukup simpel ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 19. Konsekuensi teori relativitas khusus yang diungkapkan Einstein bagi benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya adalah A. Selang waktu benda tetap. Salah ya. Panjang benda menyusut atau panjang benda bertambah? Menyusut ya. Ini salah. Maka waktu benda makin cepat, salah. Selang waktu benda berkurang, salah ya. Maka yang benar adalah B, yaitu panjang benda menyusut. Ini konsep yang cukup mudah ya teman-teman. Nomor 20. Dalam teori relativitas, benda dikatakan diam apabila, jadi benda itu dikatakan diam apabila kecepatannya sama dengan 0. Karena benda ini adalah 0, maka benda ini adalah posisi diam ya. Namun, benda dikatakan bergerak apabila memiliki kecepatan dan mengalami perubahan posisi. Jadi misal ada benda di sini dia bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon ya. Kemudian dia bergerak. Dia jadi di sini. Maka posisinya berubah, artinya dia adalah benda yang bergerak. Namun, ini adalah relatif terhadap pengamatnya. Jika di sini pengamatnya, ini saya gambarkan sebagai pengamat, dia juga bergerak dengan 5 meter per sekon di sini ya. Maka benda ini relatif diam terhadap pengamatnya. Oleh karena itu, menurut pengamatnya, benda ini adalah diam. Kemudian dapat kita cari dari sini, dari pilihan jawaban, posisi benda mengalami perubahan terhadap suatu titik. Salah ya, karena benda yang diam itu dia tidak mengalami perubahan posisi. Terus benda bergerak terhadap kerangka acuan yang diam. Salah ya. Jika benda bergerak terhadap kerangka acuan yang diam, maka benda tersebut bergerak. Salah. Kemudian posisi benda bergerak terhadap suatu titik. Ini juga salah ya, karena dia bergerak terhadap suatu titik. Yang E, benda berubah terhadap suatu titik sebagai acuan. Berubah artinya dia bergerak karena di sini ada keterangan terhadap suatu titik sebagai acuan. Jadi ini salah. Sehingga yang benar adalah C, posisi benda tidak bergerak terhadap kerangka acuan. Ini adalah jawaban yang benar. Konsep yang mudah dipahami bukan? Perhatikan pengaruh teori relativitas Einstein di bawah ini. 1. Relativitas kecepatan, ini sebelumnya sudah kita bahas di soal perhitungan. Kemudian dilatasi waktu, ini sangat terkenal. Dilatasi waktu ini merupakan pengaruh teori relativitas Einstein. Kemudian ada kontraksi panjang, di soal sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian terakhir ada relativistik energi. Relativistik energi ini sudah kita bahas juga di soal perhitungan. Maka yang tidak ada adalah perubahan berat. Maka jawabannya yang tidak termasuk teori relativitas Einstein ditunjukkan oleh angka. Ya, perubahan berat. Sehingga jawabannya adalah D. Mudah bukan teman-teman jika kita memperhatikannya. Soal nomor 22 ya. Yang bukan sifat suatu kerangka acuan inersia adalah, sebelumnya mari kita bahas sifat-sifat kerangka acuan inersia. Yang pertama itu dia bergerak dengan kecepatan konstan. Oke. Kemudian dia tidak bergerak dipercepat, sehingga ini percepatannya adalah 0 ya. Kemudian di mana
hukum inersia berlaku. Jadi di sini ada hukum inersia. Kemudian di sini hukum gerak Newton juga berlaku. Hukum Newton. Oke. Kemudian di sini juga tidak terdapat gaya-gaya fiktif. Ya. Oke. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan dengan melihat pilihan jawaban. Pilihan jawaban yang benar adalah jawaban B ya. Karena di sini tertulis bergerak dipercepat. Sedangkan menurut poin nomor 2, di sini tidak bergerak dipercepat karena percepatannya adalah 0. Mudah bukan teman-teman? Lanjut ke soal nomor 23. Ether merupakan medium perambatan gelombang cahaya. Untuk membuktikan ada tidaknya ether, dilakukan percobaan oleh, ini sudah kita bahas ya, di mana yang dia melibatkan ether sebagai medium perambatan gelombang cahaya adalah percobaan dari Michelson-Morley. Soal ini cukup simpel ya teman-teman. Oke, nomor 24. Kerangka acuan inersia yaitu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan lainnya dengan kecepatan. Jadi di sini kerangka acuan inersia itu kerangka acuan yang diam atau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan dalam garis lurus. Oke, jadi jawabannya adalah, mari kita cek status jawabannya. Tidak beraturan pada garis lurus, salah. Kemudian konstan pada garis yang membelok, salah ya, garis lurus. Bergerak tidak teratur, salah. Bergerak diperlambat, tidak ya, karena kecepatannya konstan. Maka yang benar adalah jawaban B. Mudah bukan teman-teman? Soal nomor 25. Di sini kita perhatikan terlebih dahulu pertanyaannya. Di atas ini yang merupakan kesimpulan dari percobaan Michelson dan Morley adalah, mari kita lihat kesimpulannya. Dalam eksperimen yang dilakukan oleh Michelson dan Morley, itu tidak ada ether, benar. Cahaya merambat menggunakan medium, salah. Kecepatan cahaya tergantung pada kerangka acuan pengamatan, ini juga salah. Kemudian kecepatan cahaya sama besar dalam segala arah, benar ya. Jadi yang benar adalah nomor 1 dan 4, dan itu sesuai dengan pilihan jawaban A. Jika kita memahami konsepnya, maka sangat mudah kan teman-teman? Kesimpulannya, panjang benda, energi, momentum, massa, bahkan waktu bisa relatif. Tergantung apakah benda tersebut bergerak dalam kecepatan kita sehari-hari atau dalam kecepatan yang mendekati laju cahaya. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Saya Raki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.